Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mans Gaming Channel. Hari ini kita akan bermain game Project Hospital. Ini adalah game tentang membangun rumah sakit. Di sini saya sudah membangun apa sih? Tadi nggak kerekam sih tadi. Membangun 3 bangunan dasar yang terhubung dengan lorong. Jadi di sini kita akan mulai membangun resepsionis untuk para pasien yang akan berobat. Di sini kita lihat itu ada ruangan atau lorong untuk menghubungkan antar bangunan-bangunan lainnya atau bangunan intinya menghubungkan bangunan lah. Di tengah-tengahnya itu nanti bisa kita kosongkan atau kita isi taman mungkin nanti ke depannya. Saya juga masih belum tahu. Jadi di sini kita kembali ke bangunan yang pertama. Kita membangun resepsionis terlebih dahulu. Di sini sudah ada meja, ada komputer 2. Komputer ini cukup hanya 2 saja karena sepertinya juga tidak perlu banyak-banyak. Karena satu petugas resepsionis itu juga udah cukup sih sebenarnya untuk melayani tamu atau pasien yang akan berobat. Karena nanti di setiap lantai juga akan ada resepsionis lagi. Di setiap divisi untuk pengobatan kan ada pengobatan tulang, pengobatan organ dalam, ICU dan lain sebagainya, itu pasti ada resepsionis lagi. Jadi sepertinya 2 aja cukup nanti. Di sini kita sediakan 2, tapi untuk di awal-awal mungkin kita akan mempekerjakan 1 petugas resepsionis saja. Di sini petugas resepsionis juga bisa sambilan dengan perawat ya. Jadi perawat itu sebagai resepsionis juga. Di sini kita akan persiapkan untuk membangun lift untuk lantai 2 ke depannya. Jadi kita akan persiapkan saja dulu di awal-awal ini untuk bangunan liftnya. Kita akan taruh 2 nanti di sebelah sini 1 dan sebelah sini 1. 2 sebetulnya kayaknya sih cukup ya. Nanti mungkin ada bangunan lift juga nanti di tempat lain. Saya di bangunan lain, di bangunan yang di paling ujung atau di dimanapun tadi, entah kita nanti akan bangun di mana, saya juga masih belum tahu. Di sini kita akan bangun lift dulu. Di sini kita nge-delete dulu sebentar karena sepertinya agak kurang ke kanan sedikit, terlalu mepet dengan pintu atau pintu lorong atau dengan dinding lorong. Sepertinya kita akan menggeser sedikit lagi ke kanan. Oke, di sini dan di sini juga 1. Oke. Selesai untuk liftnya. Nanti kita bisa bangun lantai atasnya untuk bagian divisi lain. Untuk yang di bawah ini kita akan bangun divisi emergency. Di sini kita bangun resepsionisnya. Kita akan tambahkan nanti dulu. Ini kita akan mundurkan sedikit karena masih ada ruang untuk jalan di belakang di belakang resepsionis. Makanya tadi kita agak atur posisi liftnya supaya bisa agak mundur sedikit, jangan terlalu terdepan. Karena di sini kita akan memasang bangku atau kursi untuk pasien yang menunggu ke resepsionisnya. Di sini sepertinya kita akan kurangi 1 kah? Enggak deh. Apa kurangi 1 ya? Saya kurang bingung nih. Oh enggak, ini kita akan ganti dulu. Ini seperti ini aja. Oke, selanjutnya kita akan membangun ruangan dokter umum di divisi emergency ini. Tentunya untuk pendeteksi awal dari penyakit-penyakit yang diderita oleh pasien yang akan datang ke rumah sakit kita. Untuk awal ini
sepertinya tidak bisa disebut rumah sakit, jadi ini klinik awal lah, ibaratnya ini klinik. Untuk pembangunan ruangan dokter dan lain sebagainya nanti kita akan percepat karena cukup memakan waktu ya. Kalau jika kita akan terus menonton atau memainkan dengan normal, karena di sini juga pembangunannya juga cukup sulit. Di sini juga ada yang sudah jadi seperti ini, tapi nanti kita akan pakai dan kita sesuaikan dengan ruangan-ruangan yang akan saya buat nantinya. Di sini juga nanti kita akan buat sesuai dengan yang ada di bayangan saya. Oke, langsung saja ya. Oke, sudah jadi untuk bagian toilet dan tempat untuk housekeeping atau cleaning service, bagian bersih-bersihnya. Kenapa saya membuat itu terlebih dahulu? Karena ya namanya toilet itu penting dan tempat housekeeping atau cleaning service juga penting ya untuk di awal. Karena ini juga kalau untuk buat ruangan diagnosis ini sudah cukup mudah karena ada pokoknya udah ada prefabnya atau bangunan yang sudah bisa langsung dibuat seperti itu. Di sini kita akan mempekerjakan dokter untuk di bagian divisi emergency. Di bagian awal ini kita akan taruh di sini satu, dan juga kita akan mempekerjakan cleaning service yang baru. Untuk sementara seperti itu dulu, nanti kita akan taruh dokternya satu persatu ketika sudah mulai ramai. Oke, sudah jadi. Untuk sementara ini seperti ini ruangan kita, dokter kita. Ini ada pasien dengan simptom atau gejala seperti ini dan seperti ini dan seperti ini. Disclaimer, jika ada kesalahan dalam menerjemahkan arti-arti dari penyakit ini, mohon dimaafkan karena saya juga bukan berlatar belakang pendidikan tentang kesehatan atau pendidikan kedokteran dan lain sebagainya. Maka jika teman-teman semua ada yang lulusan dokter atau jurusan pendidikan tentang kedokteran, keperawatan dan lain sebagainya yang mengerti, mohon dikoreksi di kolom komentar. Komen aja di bawah. Karena saya juga berlatar pendidikan itu sarjana pendidikan bimbingan dan konseling, maka dari itu tidak nyambung dengan game yang saya mainkan ini, tapi nggak apa-apa, kita akan lanjutkan saja. Di sini lebih lebih concern ke bagian pembangunan gedungnya sih daripada urusan dengan penyakitnya, tapi tetap ada sedikit pelajaran bisa kita pelajari di sini. Ada penyakitnya, ada gejalanya dan lain sebagainya. Di sini di lantai 2 kita bangun untuk bagian radiologi.
Radiologi untuk apa sih? Radiologi itu untuk mengecek bagian dalam, kayak semacam X-ray ya, kalau saya tidak salah. Jadi bisa ngecek bagian dalam seperti bagian dada, paru-paru atau lain sebagainya. Tulang juga bisa dicek kalau tidak salah di bagian radiologi ini. Di sini adalah divisi apa ini? Saya lupa tadi tuh. Divisi radiologi kalau nggak salah sebenarnya. Dan ruangannya ini saya lupa nih namanya apa. Nah, di sini kita seperti biasa membangun tempat tunggu untuk para pasien yang akan mengantri di bagian radiologi ini. Seperti biasa kita mirip-miripkan saja apa namanya, tata letaknya dengan bagian bawah untuk bagian waiting roomnya ini. Ya seperti ini jadinya. Oh ini yang lantai 1, tadi saya udah salah pencet itu. Ini lantai 1, bagian ruangan dokter umum. Ibaratnya ini dokter umum ya. Diagnosis awal ada di bagian bawah ini. Selanjutnya kita akan bikin di sini semacam ya, ini seperti ini dan ini seperti ini. Kita taruh lantainya biar kelihatan lebih cakep gitu ya. Karena kalau lantainya bata kayak gitu kayak kurang. Di sini kita objektif komplit. Di situ kita terbuka untuk bagian asuransi kalau nggak salah. Di sini kita lihat bagian budget dan lain sebagainya. Di sini kita memiliki dua pasien. Yang satu pasien sudah selesai sepertinya dan ada satu pasien yang akan masuk. Ini kembali ke lantai 2. Di sini kita akan mempekerjakan di apa namanya, orang yang di bidang radiologi ini. Kita lihat ini, kita taruh siapa ya? Oke, dia saja. Kita juga ketika meng-hire apa namanya, staff kita itu harus memperhatikan perks-nya, atau apa sih kalau perks itu bahasa Indonesianya saya kurang. Intinya itu ada kelemahannya atau kelebihannya di bagian perks itu. Ada yang bisa kerja malam itu lebih efisien, ada yang jarak rumahnya jauh itu agak bisa telat ke kantor atau ke rumah sakit dan lain sebagainya, seperti itu ya. Jadi itu juga ada yang harus diperhatikan ketika meng-hire staff baru. Dan apa namanya, keahlian atau kelebihan dan kekurangan itu juga ada yang tersembunyi. Nah, itu akan muncul nanti seiring berjalannya waktu. Nah, itu bisa kelebihan atau kekurangan. Makanya itu kita harus melihat juga apakah ada banyak kelebihan atau kekurangan itu yang tidak terlihat, yang masih tersembunyi, atau nol, yang tidak ada, yang tersembunyi, seperti itu. Di sini ya, ini untuk tampilan awal dari klinik kita atau rumah sakit awal kita. Di sini ada resepsionis dengan 2 lift di bagian kiri dan kanan. Di sini di lantai 2 ada bagian radiologi. Bagian radiologi ini kita lihat baru 1. Dan sini kita akan membangun juga ruang atau divisi laboratorium. Yang ini adalah hematologi lab. Ini fungsinya untuk apa? Fungsi dari ini untuk mengecek darah, apa namanya, darah atau urin juga bisa. Kayaknya kalau saya tidak salah, untuk mengecek apakah ada penyakit yang tersembunyi dan bisa dicek lewat darah atau urin tersebut. Sekali lagi disclaimer, jika ada kesalahan dalam mengartikannya bisa komen di bawah jika ada yang lebih mengerti tentang pengobatan atau tentang kedokteran atau keperawatan dan lain sebagainya. Di sini kita akan di sini juga akan kita taruh waiting room untuk di bagian menunggu pasien, pasien untuk menunggu hasil labnya. Nah, seperti itu maksudnya.
Di sini kita akan samakan saja dengan posisi yang ada di bagian sebelah sini, biar tidak pokoknya biar simetris saja. Kita akan pasang di sebelah sini waiting room, dan tentunya di sini kita akan pasang bangku satu. Intinya waiting room ini sangat diperlukan jika nanti rumah sakit kita makin bertambah besar, karena jika tidak memiliki kursi yang cukup, maka pasien akan berdiri dan itu akan mengurangi tingkat kepuasan dari pasien yang berobat ke rumah sakit kita, dan itu juga akan mempengaruhi keuangan kita dan performa rumah sakit kita. Di sini kita akan bangun juga jadi waiting roomnya ini ada di bagian area yang agak luar, dan bagian labnya itu ada di bagian agak dalam ya. Jadi harus memasuki lorong lagi untuk masuk ke dalam. Seperti ruangan diagnosis yang di bawah, yang bagian emergency room itu, divisi emergency di bawah juga seperti itu, dan divisi radiologi juga akan seperti itu. Jadi semua ruangan itu ada di bagian dalam, dan waiting room itu ada di bagian di sekitar resepsionis, dan bagian tentunya lorong penghubung antar bangunan. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin saya melanjutkan gameplay dari game ini, silahkan komen di bawah dan like video ini. Dan jika penontonnya cuma ada 2 atau 3 orang, dan tentunya tidak ada yang komen, mungkin ini gameplaynya cuma sampai sini, karena kemungkinan ini gamenya tidak menarik untuk dibuat konten, karena mungkin akan terlalu sulit bagi teman-teman untuk memahami gameplay game seperti ini, karena kita harus bisa juga memahami tentang penyakit-penyakitnya juga, dan itu juga membutuhkan waktu bagi saya juga untuk memahami alur dari misal penyakit ini harus kemana, dan ruangannya seperti apa yang harus dibangun duluan, dan ruangan apa yang berhubungan dengan ruangan lainnya, seperti itu. Jadi sepertinya intinya, jika ingin dilanjutkan silahkan komen di bawah dan like videonya. Jika tidak, ya udah, kita akan lanjutkan gameplay game yang sudah ada sebelumnya, seperti Football Manager. Kalau Football Manager itu karena saya sudah terbiasa bermain game itu dari dulu, dari FM 2008 sampai sekarang. Ada juga Settlement Survival, ada juga Burger Bistro Story game mobile, ada juga Prison Architect game PC, dan lain sebagainya. Nanti tentunya ada game-game lainnya yang akan saya mainkan satu persatu, dan semoga bisa terselesaikan dengan baik, dan semoga diberikan kesehatan untuk terus bisa mengupload video. Dan semoga doakan biar channel ini semakin berkembang, supaya bisa lebih semangat lagi mengupload video atau konten-konten terbaru, dan bisa mengupgrade alat untuk membuat konten-konten di channel ini, terutama di bagian mic ya. Micnya ini masih murah, jadi agak kresek-kresek, mohon maaf sebelumnya. Dan tentunya nanti ketika sudah upgrade, mungkin bisa main game yang lebih lebih bagus lagi, game-game yang lebih terkini dibanding seperti sekarang ini. Game-game agak jadul yang saya mainkan, game-game ringan yang bisa dimainkan di laptop saya. Di sini kita akan nge-hire dokter untuk bagian ruangan di divisi emergency, bagian diagnosis ini, untuk supaya bisa mendiagnosis dokter di awal. Di sini juga kita akan nge-hire
apa namanya, ini cleaning service di bagian shift malam. Sepertinya kita juga akan membuka shift malam kita agar pasien yang akan datang itu bisa tercover dengan baik. Jika belum selesai bisa terus terbuka rumah sakitnya sampai malam hari. Di sini kita taruh juga shift malamnya. Di sini juga ada, oh ini belum masuk nih, shift pagi dan shift malam. Shift malam kita pakai yang ini saja. Oke, seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu gameplay kita untuk game Project Hospital kali ini. Nanti kita akan lanjutkan jika ada yang berminat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.